Bagaimana rasanya akan mewujudkan pernikahan impianmu? Jujur saja, aku cukup iri karena kamu mendapatkannya sesuai dengan target. Dan ya, tentu saja bersama pria yang tepat, ungkap Natasha, sahabat kecilku. Aku yang berada di depannya dan sedang melipat semua baju yang berserakan di lantai pun hanya bisa tersenyum. Bayangan saat Ricardo melamarku di sebuah pantai Asia kembali terulang bersamaan dengan pertanyaan Natasha. Kedua pipiku mulai terasa memanas. Ia sempurna merona, seperti aku mengenakan pemerah pipi. Aku tersipu. Bayangan sinar matahari sore yang menyorot wajah Ricardo mulai kembali terlihat di pelupuk mata dengan jelas. Rahang tegasnya yang dipenuhi oleh bulu tipis yang seolah mengurung bibir mungil itu. Mata biru itu terus menyorot ke arahku dan seolah mengatakan kalau dia sangat bahagia. Ricardo yang mengenakan kemeja biru laut dengan padanan celana pendek putih pun sedang berlutut di depanku. Dia sukses membuat aku tidak bisa berkata-kata. Hanya ada air mata yang menyiratkan semua kebahagiaanku sore itu. Rasanya sangat menyenangkan. Dan mungkin kamu harus segera berhenti menimbang lelaki mana yang sesuai dengan kriteriamu, Natasha. Beri mereka kesempatan, jawabku. Natasha yang sedang tengkurap sambil memainkan ponselnya hanya membalikan badan dan terbaring di atas kasurku. Aku ingin, tetapi rasanya sulit. Mereka selalu membuat aku merasa kehilangan selera untuk berkencan, sahutnya. Aku hanya terkekeh dan menggeleng melihat sikap sahabatku yang sangat idealis. Terkadang kebodohan itu yang membuat mereka semakin menarik. Bisikku di telinganya. Ih, bodoh bukan berarti jorok kan? Balas Natasha sambil menggerakkan kedua bahunya bersamaan tanpa ia merasa sangat jijik. Mungkin aku benar-benar belum bertemu dengan pria yang tepat seperti kamu menemukan Ricardo, Eleanor. Hanya saja rasanya pernikahan itu sudah kudamba sejak dulu, tambahnya sambil menatap kosong langit-langit kamarku. Seketika perasaan sedih menyeruak di dalam hatiku. Ku peluk wajah Natasha dan mencium keningnya. Kamu pasti akan menemukan dia dan menjadi wanita paling bahagia di negeri ini, sahutku. Natasha menatapku dengan berkaca-kaca. Terima kasih, jawabnya. Sekarang, bisakah kamu menemani aku 24 jam? Terasa sangat sedikit bagiku untuk mengurus semua kebutuhan ini, timpalku. Dia hanya tertawa dan suasana hatinya mungkin sudah sedikit membaik. Natasha memiliki trauma yang cukup hebat dengan laki-laki, dan itu ia dapatkan dari ayahnya. Ia sering diperlakukan kasar, membersihkan seluruh rumah yang kotor, bahkan ditinggalkan demi wanita pemabuk setelah ibunya sudah terkubur jauh di dalam tanah. Trauma membuat Natasha sangat protektif pada dirinya sendiri. Banyak daftar kriteria yang bisa menjadi pasangannya. Sesuka apapun dia pada satu pria, tetapi dia tidak memenuhi satu dari kriterianya, maka Natasha akan menghilang bagaikan hantu dari hidup pria itu. Bagaimana kalau kita membagi tugas? Aku mengurus catering dan kamu dekorasi. Sepertinya itu akan memudahkan kita mengatur semuanya, saran Natasha. Tapi aku harus lihat
menu apa yang akan mereka sajikan di pernikahanku dan bagaimana dengan rasanya, tanyaku. Kamu bisa berdiskusi dengan mereka terlebih dahulu. Maksudku, kamu harus menentukan apa yang kamu pilih, dan jika sudah sesuai, maka aku yang akan meneruskan sisanya, jelas Natasha. Setelah ia berpikir sejenak, baiklah kalau begitu. Tapi apa kamu tidak keberatan membantu banyak seperti itu? Tanyaku. Kamu itu sahabatku. Aku ingin ikut ambil peran dalam pernikahanmu. Ya, anggap saja aku latihan untuk mengurus pernikahanku sendiri nanti. Untuk rasa, kamu tidak perlu meragukan lidahku, jawabnya. Di dalam mobil, kami bercerita banyak hal tentang pernikahan impian atau bahkan masa depan. Kami menjalankan rencana Natasha. Ketika sampai, aku berdiskusi dengan mereka, lalu menentukan pilihan menu dan rasa yang sesuai lidahku. Hampir 3 jam, aku memilih vendor yang tepat dengan rasa yang sangat sesuai di lidahku. Aku sudah selesai memilih. Apa kamu yakin untuk meneruskan ini? Tanyaku. Aku yakin, dan kamu bisa memastikannya melalui WA dengan mereka. Kalau kamu tidak percaya padaku, jawabnya. Aku percaya. Maksudku, apa kamu tidak keberatan dengan semua ini? Ucapku, yang lagi-lagi memberinya pertanyaan. Sebaiknya kamu pergi sekarang, sebelum orang dekorasi itu memunculkan tanduknya, karena menunggu terlalu lama, sahutnya. Aku tertawa, lalu memeluk Natasha dengan erat. Terima kasih, ucapku. Setelah memberitahu para vendor, aku langsung pergi mengurus hal penting selanjutnya, dekorasi. Di perjalanan, banyak sekali yang menghubungi ponselku, baik chat WA ataupun telepon. Aku harus selalu merespon, karena acara itu akan berlangsung 4 bulan lagi. Pikiranku terbagi dan hari-hari terasa semakin menyibukkan buatku. Aku tidak fokus dengan apa yang kuhadapi di jalan, hingga tiba-tiba mobilku menghantam sesuatu dengan sangat keras. Serpian kaca terbang di sekitarku, terguncang ke depan, dan dengan cepat tertarik kembali ke kursi. Kepalaku menghantam kemudi dengan sangat keras, hingga seketika pandangan menjadi gelap gulita. Aku terbangun dengan sakit kepala yang hebat, menatap langit-langit ruangan, dan mendengar beberapa orang berteriak. Tak jelas, tapi aku tahu sedang berada di mana. Di rumah sakit. Setidaknya aku masih hidup, pikirku. Aku melihat beberapa orang berseragam biru muncul di sampingku, dan mereka melakukan banyak hal, termasuk mengajak aku berbicara. Aku berusaha memfokuskan pandangan pada wajah pria yang ada di depanku, tetapi itu tidak berhasil. Napasku sangat berat, dan rasanya kepalaku akan meledak saat itu. Mereka memberi sesuatu ke dalam infusan, dan seketika meredahkan sesak di dadaku. Apa kamu mendengarku, Nyonya Eleanor? Tanya pria itu. Aku hanya berusaha menganggukkan kepala, tetapi sakit kepalaku begitu hebat hingga tak bisa mengangkat lebih dari 1 menit. 3 hari berlalu, sakit kepala dan sesak di dadaku semakin membaik. Pandangan yang semula kabur pun sudah bisa ku fokuskan kembali. Aku melihat 2 orang di sampingku yang merasa sangat putus asa, Natasha dan Ricardo. Hei, sapaku. Mereka mendongakkan kepala untuk melihat wajahku.
Apa kamu baik-baik saja? Tanya Ricardo dan Natasha hampir bersamaan. Apa kamu membutuhkan sesuatu, sayang? Tambah Ricardo. Aku hanya bisa menggeleng lemah. Kenapa kalian terlihat sangat putus asa? Apa aku terlihat sudah mati di mata kalian? Tanyaku. Mereka bertukar pandang, lalu tertawa pelan. Jangan membicarakan soal itu, Eleanor, jawab Ricardo. Aku minta maaf, Ellie. Ini semua salahku. Aku yang merencanakan ini agar kamu merasa terbantu. Tapi seharusnya aku mendampingimu, bukan menyuruhmu pergi, cerat-cau Natasha. Shh, aku baik-baik saja, Natasha. Kamu sudah baik. Hanya saja aku terlalu sibuk mengurus semua panggilan atau pesan yang masuk ke ponselku dan tidak melihat ke jalan, jawabku, berusaha menenangkannya. Maafkan aku. Kumohon jangan tinggalkan aku. Hanya kamu yang aku punya di dunia, ungkap Natasha sambil menubruk dan memelukku dengan erat. Ia menangis di dalam pelukanku, berusaha menyalahkan diri sendiri, dan aku mengerti apa yang ia rasakan. Aku juga akan merasa bersalah jika ada di posisinya. Hanya saja semua ini memang bukan salah Natasha. Apa yang aku tabrak, Rick? Tanyaku sambil tetap memeluk Natasha. Seorang pria, dan ia pingsan bahkan sebelum menabrak mobilmu, jawabnya. Apa? Bagaimana bisa? Dia tak sadarkan diri karena kelelahan. Lalu mobilnya tetap melaju begitu saja hingga di persimpangan dan menabrak mobilmu yang sedang melaju kencang, jelas Ricardo. Aku menutup mulut dan mulai melepaskan pelukan Natasha. Itu bukan salahmu, kan? Kau dengar penjelasan Rick? Tanyaku. Dia memang tipe pemikir dan akan merasa bersalah pada apapun yang berjalan tidak sesuai dengan kehendaknya. Natasha hanya merenggut dengan mata yang sembab sambil mengangguk ke arahku. Aku ingin duduk dan berusaha menggerakkan kedua kakiku, tetapi tidak berasa ada apapun di balik selimut itu. Aku panik dan membuka selimut itu. Secara tiba-tiba membuat Natasha yang berada di dekatku melompat karena terkejut. Ada apa? Tanyanya. Aku tak menjawab. Napasku memburu dengan keringat, mulai memenuhi kening dan tengkukku. Aku baru bernapas lega ketika melihat kedua kakiku masih berada di sana. Dan di saat yang bersamaan, seorang dokter datang dengan dua perawat di belakangnya. Aku menceritakan apa yang terjadi padaku selama 3 hari kebelakangan, termasuk tidak bisa menggerakkan kedua kakiku. Kamu mengalami koma selama 3 hari. Kepalamu terbentur sangat kencang dan kakimu terjepit di bawah sana cukup lama, ucap dokter sambil menatapku dengan prihatin. Sakit kepala dan penglihatan yang kabur terjadi karena benturan itu. Tetapi ada hal penting yang harus aku sampaikan. Kakimu terjepit cukup lama dan itu menjadikan semua saraf mati rasa. Mungkin saat kamu mengalami koma, seharusnya akan ada nyeri yang sangat hebat. Hanya saja saat itu kamu tidak merasakannya. Kamu harus menjalani terapi untuk memulihkan kembali semua fungsi saraf itu, jelasnya. Aku hanya tertegun sambil menatap kedua orang paling penting di hidupku, dan mereka hanya bisa berbalik menatapku dengan tatapan prihatin. Aku sangat yakin ia tidak akan meninggalkanku. Rasanya tatapan sore itu tidak pernah menyiratkan
pengkhianatan sama sekali. Tetapi di malam yang sama dengan pernyataan dokter, ia mengatakan hal yang tidak pernah kubayangkan akan keluar dari mulut mungil itu. Dokter menyatakan kalau ada kemungkinan kamu tidak bisa berjalan seumur hidup, ucapnya membuka percakapan. Malam itu Natasha sudah kembali ke rumahnya. Dia mendapat giliran pagi untuk menjagaku bergantian dengan Ricardo. Lalu tanyaku, aku harus memikirkan semuanya kembali. Jawabnya, aku yang sedari tadi bersandar di tembok menggunakan bantal pun akhirnya memutuskan untuk merebahkan diri. Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan, aku tidak bisa memaksa kamu untuk bersama orang yang cacat sepertiku. Jawabku. Susah payah aku berusaha menggeser tubuhku hingga akhirnya terbaring membelakangi Ricardo. Ia tidak pernah tahu kalau semalaman aku hanya bisa menangis dalam diam. Bahkan saat ia tertidur, aku hanya bisa memandangi wajahnya dalam kegelapan. Sudahlah, Ma, aku membayangkan wajah itu menjadi yang pertama kulihat seumur hidupku. Sayangnya, semua terjadi begitu cepat dan ia sudah memutuskan untuk meninggalkan aku di saat dia menjadi yang paling kubutuhkan. Aku tertidur dengan mata sembab dan terbangun saat Ricardo sudah menghilang dari sisiku, entah sejak kapan. Dia tidak pernah lagi mengunjungiku setelahnya. Natasha selalu menggerutu dan aku masih tetap berusaha membelanya dengan penuh harap. 1 minggu berlalu, seorang pria berkulit coklat dengan rahang tegas bermata coklat berdiri di depan ruanganku. Ia membawa sebuket bunga tulip merah. Ia hanya berdiri gugup sambil sesekali melihat ke arahku. Maaf, apa kamu cari seseorang? Tanyaku. Karena kebetulan ranjang di sebelahku kosong dan entah pernah terisi atau tidak. Ya, jawabnya. Aku hanya bertukar pandang dengan Natasha. Siapa? Tanyaku. Kamu, balasnya. Setelah cukup lama terdiam. Apa aku mengenalmu? Tanyaku lagi, meski dia selalu menjawab dengan satu kata. Perlahan, pria bertubuh tegap dan berkulit coklat itu mendekatiku. Ia menaruh buket bunga tulip itu ke dalam vas yang sudah disediakan pihak rumah sakit. Kamu tak mengenalku, tapi aku harus mengenal kamu, jawabnya. Kenapa? Ucapku, berbalik bertanya, karena aku harus meminta maaf. Seketika aku tahu siapa pria yang berdiri di depanku. Seharusnya aku datang lebih awal, tapi belum sempat dia menjelaskan, aku sudah memakinya habis-habisan. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Aku tidak lagi bisa berjalan. Pernikahan itu batal dan aku ditinggal calon suamiku karena kamu, teriakku. Pria itu hanya terdiam, tak berani sekalipun menatap mataku yang sudah berlinang air mata. Ucapan Ricardo tidak pernah sekalipun berhenti terngiang di telinga, dan aku menyalahkan dia atas segalanya yang terjadi dalam hidupku. Eli, itu bukan salahnya. Dia juga dirawat di sini. Apa kamu tidak lihat pakaiannya? Dia juga terluka, sahut Natasha. Tetapi aku tidak mempedulikan hal itu. Aku egois. Aku hanya memikirkan sakit hatiku karena ditinggal begitu saja oleh Ricardo tanpa pernah ia mengucapkan selamat tinggal. Hari itu aku mengamuk, menangis hingga rasanya dadaku kembali sesak.
Rahasia yang berusaha ku tutupi dari Natasha pun akhirnya terkuak begitu saja karena emosiku. Kenapa kamu tak bilang kalau dia meninggalkanmu? Aku kira kita tidak menyimpan rahasia, ucap Natasha 2 hari setelah kejadian itu. Karena aku masih berharap dia berubah pikiran, dan aku tidak mau kamu terlanjur membencinya, jawabku lemah. Natasha tidak menjawab apapun, tetapi dia pergi dan meninggalkan aku sendiri di ruangan itu. Setelah aku mengusirnya tempo hari, pria itu terus datang lagi dan lagi sambil membawakan aku banyak makanan. Aku tak tahu mana yang kamu suka, jadi aku membeli semua yang ku tahu yang disukai wanita agar kamu bisa memilihnya, ucap dia sambil membawa 2 tas besar yang berisi makanan. Setiap hari dia datang, berulang kali pula aku mengusir dan membuang semua pemberiannya. Hingga Natasha pun memperhatikan pria itu dengan seksama. Kalau dilihat-lihat, dia cukup menarik, celetuknya. Aku yang mendengar kalimat centil itu hanya mendengus sebal tanpa menanggapinya lebih lanjut. Sebenarnya aku tahu kalau kepergian Ricardo bukan salahnya, tetapi entah mengapa melihat wajah dia membuat aku teringat kembali apa yang sudah dilakukannya padaku. Aku tak hanya menyalahkannya, aku juga menyalahkan keadaan dan setiap waktu yang sudah kulalui. Sampai suatu hari dokter menemuiku dan mengatakan kalau mereka menemukan tumor di punggungku. Aku menjadi pendiam. Sejak saat itu aku berusaha menyalahkan diri atas kepergian tunanganku. Semua akan berlalu dan kamu akan sembuh, ucap Natasha berulang kali untuk membuatku kembali bicara. Pria itu bahkan menatapku dengan heran karena aku tidak lagi mengusir atau membuang apapun yang ia berikan untukku. Dia kenapa? Tanyanya pada Natasha. Yang ditanya hanya diam dan menatapku dengan prihatin. Mereka lalu keluar bersama, sedangkan aku kembali meringkuk di ranjang rumah sakit. Dokter memberiku banyak obat dan terapi tambahan. Dia mengatakan kalau tumor itu ada bahkan sebelum kecelakaan itu terjadi. Apa kamu tahu kalau Tyler yang membayar semua pengobatanmu? Tanya Natasha sambil mengupas 2 buah jeruk untukku. Siapa? Jawabku yang berbalik bertanya dengan tatapan kebingungan. Akhirnya kamu mau bicara lagi denganku? Aku seperti orang gila di sini, tidak bicara hampir 24 jam, jawabnya. Lalu membuang kulit jeruk itu ke tempat sampah. Tyler, pria yang selalu kamu usir dan bahkan kamu lempari banyak barang, tambahnya. Aku semakin bingung dengan apa yang harus kulakukan. Semuanya terlihat sangat buruk di mataku. Tyler yang terlihat baik tapi sebenarnya jahat, atau justru sebaliknya, Ricardo yang jahat. Semua kemungkinan itu aku pikirkan hingga rasanya otakku terlalu lemah dan menyerah. Aku hanya ingin mengikuti arus kehidupanku, pikirku. Aku mulai menghilangkan jarak di antara aku dan Tyler, juga Natasha. Kami semakin dekat. Bahkan aku dengan nyaman menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Tyler. Tentu saja dengan tambahan informasi dari Natasha. 1 tahun berlalu, satu persatu mulai meninggalkan aku begitu saja, kecuali Natasha dan Tyler. Mereka selalu ada di sana untukku.
bukan karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, tetapi karena mereka menginginkannya. Berulang kali aku mengusir mereka, tetapi mereka tetap kembali berada di sampingku. Sejak diperbolehkan dokter untuk meninggalkan rumah sakit, ternyata Taylor adalah seorang pebasket. Aku tidak pernah melewatkan satu pertandingan yang dilakukan oleh Taylor. Taylor bersedia menggendongku kemanapun aku pergi. Sampai suatu hari, Ricardo berada di depan rumah saat ia menggendongku keluar dari mobil. "Kasihan sekali kamu harus menggendong orang cacat itu kemanapun kamu pergi," ucapnya. "Satu-satunya orang cacat di sini adalah kamu, dan aku menggendongnya karena aku mencintainya," jawab Taylor. Aku cukup terkejut dengan apa yang ia katakan, tetapi itu berarti perasaanku tak pernah bertepuk sebelah tangan. Aku mencium Taylor persis di depan Ricardo, dan ia dengan cepat pergi, bahkan sebelum aku menyadari kepergiannya. "Kenapa kamu pernah jatuh cinta pada laki-laki pengecut seperti dia?" tanya Taylor. "Hahaha, sepertinya aku mabuk waktu dia melamarku," sahutku. Taylor hanya menggelengkan kepala dan tertawa pelan. Ia menggendongku sampai ke dalam rumah. Kami menjadi sepasang kekasih, dan ia melamarku di tanggal yang sama dengan hari pernikahanku dengan Ricardo 1 tahun lalu. "Yes!" teriakku yang kegirangan saat Taylor berlutut di tengah riuhnya sorak-sorai orang yang menonton pertandingannya. Sekian